Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bertemu lagi di dalam acara Bincang Keluarga. Pada malam hari ini secara khusus akan berbicara mengenai pentingnya komunikasi atau bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Mengapa komunikasi efektif itu begitu penting? Mengingat komunikasi menjadi salah satu unsur di dalam keluarga, elemen di dalam keluarga atau elemen di dalam pernikahan yang begitu memegang peranan yang sangat penting. Karena ada banyak permasalahan keluarga oleh karena permasalahan komunikasi yang sebenarnya tidak efektif sehingga terjadi atau muncul permasalahan-permasalahan dan konflik-konflik yang tidak seharusnya terjadi. Oleh sebab itu kami ingin membicarakan mengenai komunikasi yang efektif yang ditinjau juga bukan hanya dari segi psikologis tetapi juga dari segi teologis, perihal apa sih sebenarnya yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan inginkan perihal komunikasi yang efektif itu. Kita mencoba kembali lagi kepada apa yang firman Tuhan katakan. Dan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita memulainya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu menghadap Engkau, menyerahkan diri kepada Engkau, mengakui dengan segala keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami. Di sini kami mau mencoba Tuhan untuk kembali memikirkan apa yang sesungguhnya Tuhan harapkan atas keluarga kami, atas relasi pernikahan keluarga kami, pernikahan kami. Kami rindu Tuhan bahwa di dalam keluarga kami, dalam relasi pernikahan kami menjadi keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan, menjadi keluarga yang berkomunikasi lebih efektif satu dengan yang lain. Terlebih kami memiliki komunikasi yang baik, menjadi keluarga yang memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam bincang keluarga ini, kami juga menemukan hal-hal baru yang ingin Tuhan singkapkan kepada kami, yang ingin Tuhan nyatakan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Yesus kami menyerahkan bincang keluarga malam ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini pembahasan kita bagi saya ini sangat menarik sekali, begitu ya. Menarik sekali karena komunikasi itu memegang peran penting di dalam pernikahan yang sangat besar. Ada banyak konflik, ada banyak masalah dalam keluarga yang terjadi akibat komunikasi yang tidak efektif. Nah, kali ini kita punya dua narasumber, ada Bapak Bondo dan ada Bapak Pendeta Timotius yang nanti akan memaparkan materinya, begitu, mungkin sekitar 20 menit. Nanti ada Ibu Sheni yang juga akan berperan sebagai penanya untuk memperdalam diskusi kita sehingga kita menemukan hal-hal yang baru pada malam hari ini. Tanpa perpanjang lebar, saya serahkan kepada narasumber kita, nanti yang pertama Bapak Bondo untuk menyampaikan materi tentang komunikasi yang mungkin lebih bersifat umum, masalah-masalah komunikasi bersifat umum. Nanti Bapak Timotius menyampaikan dari sisi teologisnya. Silakan Bapak Bondo. Baik, terima kasih Saudara Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada malam hari ini kita boleh berbincang-bincang tentang komunikasi yang efektif maupun yang tidak efektif. Sebelum kita akan belajar dan mendalami tentang efektif maupun tidak efektif di dalam keluarga pernikahan kita, saya rindu menyampaikan secara umum terlebih dulu. Kalau Bapak Ibu melihat, ya nanti akan Bapak dijelaskan oleh Bapak Pendeta Timotius tentang teologisnya. Secara umum komunikasi itu apa? Secara umum komunikasi itu adalah suatu aktivitas ya yang dilakukan oleh dua arah atau dua pihak sehingga mereka seirama, sejalan dan tentunya sepikir. Tetapi kita mengenal bahwa untuk berkomunikasi itu tidak mudah, khususnya untuk keluarga orang percaya seperti kita pada malam hari ini. Di dalam umum komunikasi itu dibagi dua,
Yaitu yang pertama yang dikenal kata langsung. Dan yang kedua tidak langsung. Jadi yang langsung itu seperti kita berbicara seperti malam hari ini, saya berbicara dengan Saudara Petrus, itu langsung. Tetapi berikutnya bukan sekedar berbicara langsung tatap muka, tetapi yang kedua dengan lisan. Apa itu? Kadang-kadang kalau kita melihat mungkin suaranya cukup keras sehingga kita bicara sulit, maka seseorang untuk menyampaikan sesuatu itu melalui tulisan. Jadi kadang-kadang ada tulisan I love you gitu, kita tunjukkan gini dengan tulisan. Mereka juga balas karena nggak sempat komunikasi. Gimana? Wong suaranya begitu keras. Maka di sana balas, aku juga I love you, mungkin begitu ya. Itu yang langsung. Nah, ternyata dalam komunikasi umum yang kedua adalah tidak langsung. Bapak Ibu, yang tidak langsung itu ada sarana atau alat sehingga kita komunikasi dengan seseorang tapi menggunakan alat. Ini yang dikatakan tidak langsung, seperti kita pakai HP. Halo mama, kamu di mana ma? Mamanya menjawab, aku di sini pak. Itu komunikasi. Tetapi secara umum itu tidak langsung. Terus ada lagi televisi gitu ya. Ada komunikasi. Mohon perhatian Bapak Ibu, jangan keluar rumah. Tapi kita melihat, komunikasinya tersampai. Kita mendengar, tetapi itu juga dikatakan tidak langsung. Nah, sebenarnya kata komunikasi itu sendiri adalah bahasa Latinnya adalah communicare. Apa itu communicare? Communicare itu adalah cara penyampaian. Jadi saya berbicara sama dia sehingga untuk boleh menjelaskan apapun yang terjadi, itu yang disebut adalah communicare, yang artinya berusaha untuk menyampaikan kata-kata. Nah, ada satu hal lagi. Kalau begitu, apa itu komunikasi yang tidak efektif? Menurut pernikahan orang percaya seperti kita. Apakah kita baru menikah atau sudah lama menikah? Apakah kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu pasangan kita tahu? Ya. Kalau kita berpikir sejenak, kadang-kadang apa yang dimaksud pasangan kita, kadang-kadang kita nggak tahu. Ya. Padahal kita nikahnya mungkin sudah lama, ada yang 5 tahun atau 10 tahun. Nah, pertemuan pada malam hari ini adalah sangat mendukung kita bersama bahwa komunikasi itu sangat penting bagi orang percaya. Nah, komunikasi yang tidak efektif untuk pernikahan kita orang percaya, saya dikuatkan ada buku ya. Buku itu memberikan kekuatan buat saya. Dikatakan begini, di dalam komunikasi orang percaya yang tidak efektif, ada 3 hal yang menarik. Di dalam buku itu mengatakan begini, I and I, jadi saya dan saya. Komunikasi kan mestinya kan 2, aktivitas 2. Tetapi kenapa buku itu mengatakan I and I. Berikutnya I and it. Dan yang ketiga it and it. Jadi kalau yang pertama dikatakan saya dan saya. Padahal ini sudah menikah. Apa yang dimaksud buku itu saya dan saya? Saya tertarik ya. Saya baca buku itu. Saya menemukan ternyata di dalam keluarga itu dikatakan demikian. Saya sudah menikah dengan dia atau itu, saya katakan itu. Ternyata tidak menjamin bahwa apa yang kita pelajari dalam hidup itu bahkan sampai bertahun-tahun. Karena apa? Karena pikiran yang mereka tuju, perasaan yang mereka tuju, ternyata itu memiliki akunya tinggi. I and I, saya selalu saya, padahal ini komunikasi. Apa itu maksudnya? Dikatakan demikian buku itu. Sehingga dalam rumah tangga itu, pokoknya itu yang berbicara, yang berkuasa itu saya. Mungkin orang lain ngomong, saya. Ingin beli apa? Saya. Jadi otoritas pembicaraan itu selalu ke tujuan bukan 2 pasangan, tetapi
Pokoknya yang berkuasa saya dan saya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang di rumah juga pernah mengalami atau melihat, ya, sehingga pasangan kita tidak pernah care, tidak pernah. Selalu pokoknya beli apa, ngomong apa, saya dan saya. Nah, disinilah membuktikan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak fair. Mestinya akan dibicarakan dua hak yang berbeda ini menjadi satu hak yang baik. Tetapi buku itu menjelaskan tidak sejajar, tidak sepikir. Pokoknya selalu saya, pembicaraan yang memutuskan saya. Nah, yang kedua juga menarik. Di dalam buku itu dikatakan pernikahan yang tidak efektif, it atau I and it itu maksudnya nah bukan saya. Apa itu? Buku ini menjelaskan indah sekali. Kalau saya pelajari, saya lihat, wow, luar biasa. Tadi I and I semuanya itu selalu utama, sentralnya di utama. Jadi pasangan dua orang ini selalu salah satu dikalahkan. Tetapi yang kedua ini I and it itu adalah menunjukkan apa? Dia di hadapan umum, ya. Ini mungkin juga Bapak Ibu juga pernah melihat pasangan kita atau kita melihat gitu ya. Kita memuji, wow, istriku, mungkin suaramu bagus. Mungkin juga kalau dia main piano gitu, wow, kamu memang orang berbakat. Dia menunjuk kepada orang supaya orang itu melihat, wow, romantis sekali pasangan ini. Komunikasinya sepertinya ditunjukkan untuk istrinya. Tetapi pada saat istrinya diberikan engkau bakat, engkau luar biasa, orang mendengar pada saat itu, wah benar, ini pasangan yang ideal gitu. Tiba-tiba si istri itu beda, dia memiliki keraguan. Loh, kok beda? Kalau di rumah itu bentak-bentak, gitu. Suka marah-marah. Tetapi kenyataannya pada dia di hadapan orang umum itu selalu menghebat. Wow, istriku loh, berbakat. Wes pokoknya membuat hati istri itu bangga. Tetapi kebanggaan yang diperlihatkan pasangan ini menjadikan keraguan istrinya. Ternyata salah satu pasangannya itu kecewa gitu. Kok beda gitu ya. Di hadapan umum menonjolkan, membanggakan istrinya. Tetapi dalam kehidupannya ternyata itu tidak seperti katakan hebat. Ternyata sering dimarahi dan dipukuli. Itu adalah I and it. Nah, yang ketiga ini yang menarik. It and it, apa itu? Wah, saya tertarik buku ini luar biasa. Itu dan itu. Jadi dua individu yang mestinya para pendeta pada saat diberkati di gereja kan begini. Dua jadi satu gitu ya. Ternyata selesai pulang pernikahan selanjutnya itu tidak begitu. Selalu individunya itu selalu menonjol. Sehingga dalam rumah tangga dilihat orang itu sepertinya bahagia, dia. Tetapi ternyata benar, komunikasi dalam pernikahan yang tidak efektif. Karena kedua pihak yang semestinya harus sejajar, sepikir, sejalan, ternyata individunya selalu menonjol. Kalau saudara melihat di drama-drama itu kadang-kadang anak di sana hapian, suami di sini hapian, ibu juga di sana hapian. Sepertinya dia itu apa? Semuanya baik, membicarakan hal yang baik-baik. Sebenarnya ego dia yang menonjol, gak ngurusi orang lain. Saya kira itu adalah komunikasi orang percaya khususnya dalam menikah mereka tidak efektif. Dan juga kalau kita melihat, saya juga ingin melihat di dalam satu hal yang boleh saya sampaikan dalam Bapak Ibu. Ada 5 hal yang menarik ya. Yang pertama itu kadang-kadang pasangan kita berbicara dengan bertele-tele. Ya. Mestinya cukup Pak makan gitu. Tapi berbicaranya itu bertele-tele. Pak makan pokoknya makan. Jadi kata makan yang diulang-ulang gitu. Sepertinya kayak papa ini saya enggak mendengar gitu ya. Itu yang bertele-tele. Yang kedua, kata-kata yang disingkat.
Ini juga menjadi hambatan untuk keluarga yang baru menikah atau sudah menikah. Kenapa kata yang disingkat? Saudara kalau melihat di televisi ya, di televisi itu satu ada orang yang membacakan berita, Bapak Ibu kejadian hari ini bla bla, sebelahnya kan ada gambar kecil itu, tangannya gini-gini. Itu memang khusus untuk orang tertentu sih, tapi kalau kita melihat sepintas itu benar. Apa yang mereka sampaikan benar. Tapi sebenarnya itu penyampaian komunikasi yang enggak benar. Itu kan untuk yang tahu. Coba untuk kita yang enggak tahu, andai kata enggak ada dijelaskan. Kita enggak ngerti ya, yang singkat. Berikutnya lagi menggunakan komunikasi yang bersifat ilmiah. Nah, kalau kita bicara sama-sama akademisnya gitu ya, enak ya. Apa artinya ini? Dia mengerti. Tetapi kalau pasangan itu menggunakan kata-kata yang ada ilmiahnya, itu tentunya orang lain pun juga melihat kalau tidak seakademis ini pun jadi masalah. Dan yang terakhir adalah bahasa yang dicampur. Ya. Jadi kadang-kadang mereka lupa dia dari daerah, menikah di kota besar, tiba-tiba dia bicara dengan bahasa daerahnya yang pasangannya tidak mengerti. Ini juga menjadi hambatan. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan, bahwa pernikahan orang percaya dengan komunikasi yang tidak efektif. Itu Pak Petrus yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Bondo. Berarti memang banyak komunikasi-komunikasi yang terjadi di dalam keluarga tidak tersampaikan dengan baik karena banyak ternyata hambatan-hambatan atau distorsi-distorsi yang sebenarnya terjadi di dalam menyampaikan pesan gitu ya, menyampaikan ide seringkali tidak sampai dengan baik begitu. Silahkan Bapak Timotius untuk melanjutkan. Kita mau mencoba melihat dari sisi teologis sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan di dalam komunikasi, di dalam keluarga secara khususnya. Silahkan. Terima kasih Pak Saudara Petrus Purnomo yang sudah menjadi moderator pada malam hari ini. Saudara sekalian, di dalam pembicaraan kita pada kesempatan malam hari ini, yang menjadi poin utama berbicara tentang komunikasi, saudara ya. Nah, masalah komunikasi itu sendiri merupakan bagian yang penting, disinggung oleh Saudara Petrus, merupakan sesuatu elemen yang penting, dasar yang penting di dalam satu bentukan rumah tangga. Nah, saudara-saudara, di dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu, sudah dijelaskan bahwa di dalam rumah tangga, keluarga, kita perlu memahami bahwa itu merupakan dasar bentukan Allah sendiri. Ya, keluarga berbicara tentang satu lembaga, institusi yang Tuhan bentuk sedemikian rupa, dan itu Tuhan sendiri yang merencanakan jauh sebelumnya. Ya, Tuhan sudah memberikan bentukan kepada tiap-tiap anggota keluarga itu menjadi satu keluarga yang bertujuan itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian saudara, di dalam kita memuliakan nama Tuhan tentunya ada aspek-aspek yang dinamakan dengan komunikasi di dalam keluarga ya. Karena tidak mungkin saudara dalam keluarga rumah tangga tanpa ada komunikasi, maka komunikasi itu merupakan alat yang penting di dalam membentuk keluarga di mana kita bersama-sama berkomunikasi dengan baik, dan di dalam komunikasi itu sendiri berbicara tentang satu relasi ya. Jadi komunikasi itu sendiri berbicara tentang relasi antara pribadi satu dengan yang lain. Jadi bukan monolog tetapi berbicara tentang relasi, interaksi satu dengan yang lain. Nah, di dalam perspektif firman Tuhan kita melihat bersama-sama saudara, ada banyak firman Tuhan yang mencatat bagaimana kita ini di dalam keluarga itu saling ada komunikasi yang baik, ada perkataan, ucapan yang baik ya. Di dalam perjanjian lama dikatakan dalam Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan amarah. Nah, itu di dalam perjanjian lama. Nah, sebetulnya banyak sih ya ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Itu banyak sekali. Nah, saya hanya mengambil beberapa ayat saja ya. Saudara bisa menggali dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang perkataan-perkataan yang membangun. Nah, kemudian dalam perjanjian baru saya menemukan juga di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 yang berkata, pakailah perkataan yang baik ya
untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya itu mendapatkan kasih karunia. Itu berbicara juga tentang perkataan, ucapan, komunikasi yang baik yang bisa membangun satu dengan yang lain. Nah, saudara, itu merupakan dasar-dasar firman Allah di dalam Alkitab yang berbicara tentang komunikasi yang perlu kita bangun sedemikian rupa, ya, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Itu saya mengambil secara sepintas saja. Nah, kemudian saudara-saudara, di dalam membangun satu komunikasi tadi, saya juga mencatat poin-poin penting di sini, yaitu bagaimana kita memiliki satu model atau contoh percakapan yang baik, ya, komunikasi yang baik antara pasangan kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan cara-cara yang baik. Tadi Pak Pendeta Muda Bondo sudah menceritakan komunikasi yang tidak efektif, ya. Nah, bagaimana sekarang dengan perkataan kita, model-model komunikasi yang baik, ya. Nah, saya mencatat sekalian, jadi di dalam percakapan itu sendiri seharusnya kita memiliki satu kepentingan, ya. Ada kepentingan di dalam percakapan, dalam komunikasi itu, yaitu berusaha bagaimana kita ini bisa berempati dengan teman hidup kita, ya, dengan pasangan kita. Jadi percakapan itu harus mengandung satu bentuk empati, ya. Jadi bukan sekedar simpati, tetapi empati. Itu artinya adalah kita mengerti, kita memposisikan diri kita kepada pasangan kita. Jadi ketika kita berkomunikasi itu ada empati, kita memposisikan diri kita kepada lawan bicara kita, kepada pasangan kita. Jadi orang yang berkomunikasi itu mengerti, saudara, oh dia sedang berada dalam posisi demikian, oh dia sedang mengalami masalah demikian. Itu harus kita pahami. Karena apa? Karena kadang-kali di dalam komunikasi kita lupa bahwa kita seringkali justru memonopoli percakapan itu. Nah, ini bukan komunikasi yang baik, ya, apalagi di dalam rumah tangga, keluarga seringkali banyak percakapan yang sifatnya itu mendominasi lawan bicara kita, entah suami, entah istri, itu banyak berkata-kata yang merasa dirinya lebih baik, kemudian lebih menang dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk komunikasi yang terputus, tidak baik, ya. Jadi kita harus bisa berempati di dalam percakapan kita terhadap pasangan kita. Nah, kemudian saudara, selain kita mengadakan semacam empati dalam perkomunikasi tadi, kita juga harus bisa mendengarkan apa sih yang dibicarakan, ya, mendengarkan pendapat dari pasangan kita, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikeluhkan kepada kita sebagai pasangan itu harus dipahami dengan baik, ya. Karena apa? Karena di dalam komunikasi itu merupakan suatu bentuk upaya, ya, usaha. Ada satu upaya, ada satu usaha. Suami dan istri itu perlu menyampaikan perasaan hati masing-masing. Jadi komunikasi itu sendiri berbicara tentang satu keterbukaan, ya. Jadi orang yang mau berkomunikasi itu harus memiliki sifat terbuka antara pasangan itu sendiri. Karena tanpa ada keterbukaan, sifat yang terbuka tadi, saudara, saya percaya komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik, ya. Relasi yang baik, percakapan yang baik harus dibuka dengan satu pernyataan di mana keduanya harus saling membuka diri. Karena tanpa dia membuka diri sedemikian rupa, maka percakapan itu akan menjadi percakapan yang tertutup, ya, tidak terbuka sama sekali. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, bagian berikutnya adalah ada prinsip-prinsip yang perlu kita pahami bersama-sama, ya, di dalam kita menyelesaikan satu konflik di dalam rumah tangga, ya. Ketika komunikasi itu menjadi terputus, komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akibatnya terjadi adanya miskomunikasi, ya, di antara pasangan itu. Nah, akibat yang lebih lanjut, lebih fatal adalah bisa terjadi adanya percekcokan, perselisihan di dalam rumah tangga dan keluarga tersebut. Nah, saudara, poin yang terakhir ini saya ingin sampaikan, bagaimana sih prinsip-prinsip yang baik dalam kita menyampaikan apa yang menjadi konflik dalam rumah tangga itu, yaitu kita harus berusaha, ya, menyelesaikan konflik itu sedini mungkin. Jadi kalau dalam rumah tangga keluarga persoalan, maka prinsip yang penting adalah kita harus menyelesaikan konflik itu sedini mungkin. Alkitab mengatakan bahwa jangan sampai kita ini amarah kita sampai sampai malam. Artinya sebelum matahari terbenam kita bisa menyelesaikan
ya, konflik persoalan itu. Jangan sampai kita ini berlarut-larut memendam amarah itu dalam diri kita. Nah, ini bisa menjadi satu semacam blunder di dalam keluarga rumah tangga kita. Nah, kemudian saudara, di dalam konflik itu sendiri ketika kita sudah menyampaikan kepada pasangan kita, maka harus ada usaha untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, ya, membicarakan itu di dalam setiap pertemuan kita. Keterbukaan, kemudian juga setiap kita bertemu, kita bisa membicarakan persoalan itu sendiri, ya. Jangan sampai menjadi persoalan yang terus berlarut-larut dan tidak terselesaikan, karena banyak kasus-kasus dalam rumah tangga dan keluarga yang tidak bisa terselesaikan dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang negatif dalam rumah tangga itu, ya, terjadi perselingkuhan, perselisihan, percekcokan, dan yang fatal adalah perceraian. Karena apa? Tidak sanggup, tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian saudara-saudara, bagian berikutnya adalah berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan masalahnya secara spesifik. Artinya jangan sampai kita membuka-buka masalah yang sudah lalu. Ya. Jadi masalah yang menjadi persoalan itu harus bisa diselesaikan secara spesifik. Ya. Jangan melebar, jangan sampai kita mengungkit-ungkit masalah lalu. Ini bisa menjadi persoalan juga di dalam rumah tangga dan keluarga itu. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa membuang persoalan-persoalan itu sedini mungkin, secepat mungkin. Jangan sampai kita ini menyimpan bom waktu dalam diri kita. Kenapa? Persoalan-persoalan dalam rumah tangga itu bisa menjadi bom waktu. Tersimpan sedemikian rupa menjadi semacam gunung es begitu, ya. Akhirnya bisa meledak sewaktu-waktu karena apa? Tidak bisa teratasi dengan baik. Jadi dalam poin ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai orang yang beriman kepada Allah, Tuhan itu tetap memberikan solusi yang terbaik, ya. Jadi bukan tidak ada solusi, tapi dalam kebenaran firman Allah, Tuhan tetap memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan komunikasi dalam rumah tangga kita dengan terang kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita akan melihat di mana Tuhan akan menolong dan menyertai kita semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan, Saudara Petrus. Berikan pada Saudara Petrus. Ya, terima kasih untuk dua narasumber kita, baik Bapak Bondo ataupun Bapak Timotius yang mencoba untuk menyampaikan materi perihal komunikasi. Dan pada kesempatan ini kita mau memberikan waktu untuk Ibu Sieni untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menolong kita melihat lebih dalam lagi dari esensi dari komunikasi secara khusus di dalam relasi pernikahan, gitu ya. Saya persilahkan untuk saudara Bu Sieni, begitu ya, untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Bapak Petrus untuk waktunya. Selamat malam untuk Pak Pendeta Timotius, Bapak Bondo. Malam hari ini topiknya sangat menarik sekali, ya. Karena bagaimana kita ini bisa berkomunikasi dalam keluarga yang saya rasa memang itu harus dibangun terus. Ya, untuk yang pertama saya ingin bertanya pada Pak Pendeta Timotius, apakah latar belakang keluarga, terus perbedaan kepribadian itu bisa mempengaruhi komunikasi dalam keluarga? Pak Timotius, silakan. Ya. Terima kasih Bu Sieni. Saudara-saudara, di dalam membangun sebuah keutuhan rumah tangga, kita perlu mengingat adanya perbedaan antara dua belah pihak. Kenapa memang Tuhan menciptakan kita dengan posisi yang berbeda, ya, dengan status yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kemudian juga kepribadian yang berbeda. Kalau saya mempelajari tentang kepribadian, maka manusia itu memiliki paling tidak ada 4 pribadi, ya, ditulis ada sanguin, kemudian melankolis, flegmatik, koleris. Itu merupakan ciri-ciri kepribadian manusia yang berbeda-beda, ya. Belum lagi dengan budaya, latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini ketika kita memiliki pasangan yang berbeda satu dengan yang lain karena latar belakang, karena kepribadian yang berbeda, itu bisa menjadikan konflik dalam rumah tangga, ya. Jadi komunikasi itu bisa terputus di dalam latar belakang tadi. Karena apa? Karena
setiap orang yang dilahirkan pasti memiliki latar belakang yang berbeda, satu dengan yang lain ya. Budaya yang berbeda, kemudian sosial, status sosial, ekonomi, pekerjaan, berbeda semuanya. Nah, tetapi di dalam keberbedaan itulah Tuhan tuh ingin menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya keberbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ya. Dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan tadi, justru Tuhan tuh menginginkan kita sebagai saya katakan tadi merupakan ciptaan Tuhan yang Tuhan membentuk sedemikian rupa dari awal, karena itu merupakan satu inisiatif Allah, maka Tuhan merindukan setiap kita ini bisa berkomunikasi dengan baik ya, bercakap-cakap dengan baik dengan pasangan kita, bukan untuk justru dipertentangkan. Karena apa? Dengan pertentangan-pertentangan tadi bisa menimbulkan banyak konflik dalam rumah tangga. Karena jelas di dalam sesuatu yang berbeda tadi itu rawan dengan berbagai macam konflik. Tetapi justru dengan perbedaan itulah Tuhan itu mempertemukan pasangan demi pasangan supaya mereka itu menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik. Artinya Tuhan itu merindukan setiap anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi dalam poin ini saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di dalam perbedaan-perbedaan tadi tidak untuk dipertentangkan, tapi justru kita ini dengan perbedaan tadi kita harus bisa menjalin satu hubungan satu dengan yang lain, karena memang Tuhan itu sudah memberikan pernyataan kepada kita, Dia membentuk dari semula ya, kepada kita semua untuk tujuan yang mulia. Jadi perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi justru kita bersama-sama menjalin persahabatan, menjalin persatuan satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan, Bu Seni. Ya, terima kasih Pak Tim untuk jawabannya. Saya juga ketika belajar psikologi keluarga begitu, Pak Tim tadi mengatakan biasanya memang ada 4 jenis kepribadian dari golongan darah biasanya. Dari golongan darah ataupun dari ada unsur-unsur yang lain, tetapi ada satu teori yang juga cukup terkenal begitu. Itu ada sekitar 16 kepribadian begitu. Ada 16 varian kepribadian yang ada 16 varian kepribadian yang ada dalam setiap orang begitu. Jadi kepribadian yang berbeda tentu juga akan mempengaruhi begitu Pak Tim ya, begitu ya, mempengaruhi dalam komunikasi. Ketidaktahuan kita terhadap kepribadian lawan, kepribadian pasangan itu akan membuat kita merasa kok begini sih gitu ya. Jadi memang perlu juga memahami kepribadian dari pasangan kalau begitu Pak Tim ya. Jadi tidak hanya aku pengen dimengerti, aku gini pribadianku begitu, tapi juga butuh dengan empati begitu untuk melihat oh ini pasanganku juga seperti ini. Tadi juga Pak Tim menjelaskan tentang latar belakang. Mungkin latar belakang bisa dibagi 2 sebenarnya. Latar belakang yang pertama, latar belakang keluarga dari suku misalnya begitu. Orang dari suku mungkin dari Sumatera Utara akan ngomong dengan lebih keras begitu ya. Orang Surabaya juga ngomongnya lebih keras juga begitu. Kalau orang Jawa Tengah, oh iya gitu, nggih gitu. Orang Jawa Tengah kalau ngomong kan ada bumbu-bumbunya yang orang Jawa Tengah enggak mau terima begitu. Yang itu tuh, kata-kata kota kita katanya. Selain dari mana dia berasal, daerah mana, suku apa, juga yang kedua sebenarnya latar belakang keluarga itu menyangkut namanya pola asuh. Pola asuh itu bagaimana seseorang pasangan itu didik oleh keluarganya. Kalau dia keluarganya yang modelnya otoriter begitu, jadi anak itu akan meniru perilaku orang tua, namanya modeling begitu, meniru. Jadi tanpa si anak itu sadari, dia akan meniru perilaku orang tuanya dan dia akan membawa di dalam pernikahan tanpa dia sadari begitu. Jadi itu juga termasuk latar belakang. Ada latar belakang yang misalnya anak ini kurang diperhatikan sama orang tuanya. Jadi dia tuh nggak pernah tahu apa itu caring, gitu. Caring, apa namanya? Care sama orang itu nggak pernah diajarin gitu. Sehingga jika dia punya keluarga, dia ngerasa keluarganya udah baik-baik saja begitu. Dia nggak tahu apa itu caring, apa itu merasakan apa yang dirasakan pasangan, itu enggak begitu. Just jalanin aja, going the flow gitu. Keluarga yang jalani. Jadi emang latar belakang di dalam pernikahan sangat-sangat penting sekali. Makanya di dalam pacaran sebenarnya ya, melihat oh ini dari keluarga ini nih
modelnya dari suku ini, bukan kita rasis bukan, tapi perlu melihat supaya mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga nantinya begitu. Terima kasih Pak Tim, hanya menambahi sedikit saja dari apa yang saya tahu, kiranya itu juga menolong karena latar belakang keluarga mempengaruhi kepribadian. Begitu. Jadi keluarganya seperti apa, pribadiannya nggak akan jauh-jauh begitu. Jadi karena kepribadian kan dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter, sudah membatu begitu. Dan nanti udah itu kemudian muncul di dalam namanya kepribadian tadi. Jadi kebiasaan, karakter, dan kepribadian. Kalau sudah bentuknya itu kepribadian mau diubah, tidak bisa. Terlalu susah diubah. Jadi kalau mau mengubah pasangan, jangan minta dia langsung berubah. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu mulai dirubah begitu. Sehingga kepribadian juga ikut berubah. Jadi itu mungkin sedikit tambahan gitu untuk ya sedikit tambahan cemilan. Ya, gitu. setuju. Silakan dilanjutkan. Ya, setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan dengan Kak Petrus ya. Karena memang dalam keluarga, apalagi untuk pasangan suami istri, itu memang latar belakang kebiasaan keluarga ya, dalam tanda kutip kebiasaan keluarga itu memang akan terbawa. Ya. Tergantung dari kita pasangan ini bagaimana nantinya kita apakah akan menyalurkan itu juga ke anak-anak kita. Ataukah kita mungkin pikiran kita sudah terbuka. Oke, yang baik boleh kita tiru, lalu yang dirasa sifat kaku atau keras kepala yang nggak baik itu mungkin oke lah pelan-pelan coba kita geser supaya anak kita nggak jadi pemarah kayak kita misalnya. Jujur aja apakah kita pemarah, kita ingin anak kita jadi pemarah? Tak rasa juga enggak ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua ya. Saya pengen tanya sama Bapak Bondo. Ya, baik. Ya, selama ini kan kita kalau kepingin tahu bagaimana cara menjalin komunikasi dengan pasangan atau keluarga, kita seringkali itu browsing Pak Bondo, di Google gitu, tanya Mbak Google, searching bagaimana cara membangun komunikasi dengan suami, ya misal kayak gitu ya. Nah, apakah dengan kita browsing itu informasi yang kita dapatkan itu memang dapat kita pergunakan dalam bekal kita untuk membangun komunikasi dengan pasangan kita. Dan juga bagaimana itu kaitannya jika dikaitkan dengan tingkat kerohanian kita sebagai pasangan suami istri dalam kerohanian kita terhadap Tuhan, seperti itu Pak. Ya, baik untuk pertanyaan Ibu Seni untuk kita bersama. Kalau kita mendengar, bukankah pada saat kita tidak tahu, menjadi tahu, ya jawabannya browsing. Bukankah itu juga menambah wawasan buat kita? Nah tadi awal saya juga menyampaikan, itu pun juga bukan dari pikiran saya. Jadi kalau sesuatu yang kita peroleh, yang penting komunikasi itu skill yang kita ambil. Kita ambil di sana, terus kita masukkan di dalam kehidupan kita, dalam pernikahan ini. Nah ini semua memang akibatnya kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 itu jelas sekali. Dengan natur dosa, sehingga kalau kita membaca di sana Adam dan Hawa yang semestinya itu dia diperkenan cara komunikasinya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, itu dosa atau tidak. Pada saat dia melanggar, natur dosa itu timbul. Sehingga dia yang semestinya tidak tahu menjadi tahu. Kenapa dia menutupi ketelanjangannya? Nah, padahal dia sebelumnya kan sudah telanjang. Nah, dari dia melanggar dosa itu, natur dosa itu membuat dia komunikasinya agak jauh. Apalagi dia ditaruh di bumi. Ya, itu juga kita boleh melihat bahwa kejadian yang awalnya dosa itu membuat komunikasi mulai terganggu. Saya juga rindu menjawab untuk buku yang boleh saya pelajari itu dikatakan kalau kita mau komunikasi yang baik dengan Tuhan itu modelnya seperti segitiga itu ya. Jadi di atas itu Allah, di bawah mungkin pasangan kita laki perempuan atau ayah dan ibu. Untuk komunikasi kita lebih baik tentunya kita harus apa? Lebih mendekatkan diri kepada yang di atas. Tetapi kalau kita salah satu lebih tinggi, tentu saja komunikasi itu tidak menjadi yang baik buat kita. Jadi sekali lagi saya katakan browsing itu juga baik menambah wawasan kita,
ada skill yang baru kita pelajari, tetapi jangan lupa bahwa itu semua komunikasi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah kita, tentunya komunikasi itu menjadi tidak efektif atau tidak baik. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, mungkin Saudara Petrus mau meneruskan, silakan. Iya, terima kasih Pak Bondo untuk juga jawabannya. Oh, boleh nambahin sedikit boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi memang browsing begitu ya, melihat di internet, mencari skill komunikasi, ada banyak skill komunikasi yang baik. Sekalipun memang juga harus pilah-pilah gitu, komunikasi yang seperti apa, sesuai dengan standar firman Tuhan apa enggak. Itu juga menjadi pedoman kita. Dan komunikasi yang baik itu ditentukan sebenarnya, sekalipun komunikasi skill dari internet, dari istilahnya itu common grace, anugerah umum, atau kita belajar dari pelajaran itu baik sekali. Tapi ada intisari yang sebenarnya sangat dibutuhkan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi esensi. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, gitu kan? Tuhan sendiri. Jadi skill komunikasi itu baik, tetapi perlu esensi. Apa sih yang mendasari dari komunikasi? Karena begini, seseorang yang tidak dapat merasakan akan kehadiran Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, jadi tingkat kerohanian seseorang dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan semakin baik, relasi dengan pasangan juga akan semakin baik, gitu. Dan relasi pasangan dengan semakin baik dengan pasangan, juga relasi sama Tuhan akan semakin baik. Sebenarnya ini timbal balik begitu. Betul. Jadi semakin dekat dengan Tuhan, kayak misalnya kayak segitiga tadi Pak Bondo sudah menggambarkan, ada Allah, ada suami, ada istri. Semakin mereka dekat dengan Tuhan, secara otomatis juga mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin mereka semakin baik komunikasinya, semakin mereka, intinya Pak Bondo sudah mengatakan, pada awalnya manusia adalah telanjang begitu kan, dia jatuh ke dalam dosa, manusia menutupi ketelanjangannya, dan manusia Adam menyalahkan Hawa menyalahkan si ular, relasinya relasi saling menutupi dan saling menyalahkan. Tetapi dengan Tuhan yang menjadi pusat, mereka menuju kepada yang satu. Titik temunya adalah di Tuhan sendiri. Dan di sanalah relasi yang dalam tanda petik itu telanjang, tanda petik begitu ya. Relasi yang terbuka, relasi yang tidak menyimpan, relasi yang clear, yang diberikan secara serius, bukan relasi yang ditutup-tutupi begitu karena takut, karena banyak hal yang menyebabkannya. Tadi di jawaban pertama tadi Pak Tim sudah menjelaskan tentang latar belakang keluarga dan lain-lain. Jadi relasi yang pada akhirnya dipusatkan kepada Tuhan adalah relasi yang saling terbuka, relasi yang didasari oleh kasih kepada Tuhan yang juga terimplementasi gitu istilahnya ya, dinyatakan di dalam hubungan keluarga. Mungkin tambahan itu saja Pak Wando. Iya. Jadi sama sih yang disampaikan, terima kasih. cuma menambahkan sedikit Itu Bu saja. Seni yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, berarti semuanya harus berlandaskan kasih juga ya Pak Bondo ya. Semuanya kita tujuannya ke atas, kepada Tuhan, seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir kepada Bapak Pendeta Timotius. Saya ingin tahu skill yang seperti apa sih Pak Tim untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga? Ya, baik Bu Seni. Jadi dalam membentuk satu keluarga itu kan satu bentuk upaya ya, usaha dari kita, karena memang kan kita ini diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa berupaya semaksimal mungkin agar di dalam rumah tangga terjalin satu komunikasi yang baik. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari ya dari bagaimana sih skill yang baik untuk kita bisa berkomunikasi dalam rumah tangga keluarga kita. Yang pertama, kita perlu memahami adanya unsur kepercayaan. Jadi komunikasi yang baik adalah komunikasi yang saling percaya. Antara suami istri, pasangan itu harus saling mempercayai. Kalau tidak ada kepercayaan satu dengan yang lain, bagaimana mereka bisa terbuka? Jadi kepercayaan ini memiliki satu dasar bahwa aku percaya kepada kamu, kamu percaya kepada aku. Jadi ada keterbukaan, kepercayaan satu dengan yang lain. Nah itu merupakan hal yang paling utama ya. Jadi harus dibangun di atas dasar kepercayaan kepada pasangan kita. Karena apa? Karena kan kita dipersatukan Tuhan dengan kepercayaan. Karena waktu kita menikah, mengambil keputusan untuk menikah, itu kita mengambil satu komitmen bersama-sama bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul percaya satu dengan yang lain. Nah itu yang perlu ditanamkan. Yang kedua adalah kita perlu juga
ada satu unsur namanya listening skill, ya, ada satu kemampuan untuk kita mendengar dari pasangan kita, apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi kerinduannya. Kita sebagai lawan bicara, suami atau istri, kita punya kemampuan untuk bisa mendengar apa yang dikeluhkan, apa yang disampaikan, apa yang menjadi pergumulannya. Itu menjadi satu beban dalam diri kita untuk bisa mendengar mereka. Jadi kemampuan mendengar ini penting sekali, ya. Jadi harus mengerti apa yang menjadi pergumulan daripada pasangan kita. Dan kemudian yang terakhir adalah berbicara tentang be honest, itu jujur. Ya. Jadi kejujuran ini juga penting, karena apa? Tanpa kejujuran tidak mungkin komunikasi akan terjalin dengan baik. Karena dengan kejujuran itu kita saling terbuka, kita saling mengerti satu dengan yang lain, itu membawa dampak kepada satu percakapan, komunikasi yang semakin baik. Ya, banyak orang tidak jujur, menutup diri, kemudian juga menipu diri sendiri. Nah, ini akibatnya nanti bisa membawa kepada satu persoalan-persoalan yang lebih meruncing lagi, karena saling menutup diri dan tidak terbuka. Jadi 3 hal itu saya rasa merupakan skill yang perlu kita olah sedemikian rupa, ya, dalam rumah tangga keluarga kita, pasangan kita upayakan, kita usahakan sedemikian rupa, sehingga rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang baik, ya, yang jauh dari perselisihan, berbagai macam persoalan dapat teratasi karena kita sudah membangun komunikasi sedemikian rupa dengan baik, ya. Itu bisa ini yang dapat saya sampaikan gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Tim. Ada 3 hal yang Pak Tim sampaikan. Yang pertama trust, yang kedua trust itu percaya, yang kedua listening skill, kemampuan mendengar. Yang ketiga adalah honest gitu, atau jujur. Jadi memang benar begitu apa yang disampaikan Pak Tim. Trust atau percaya ini tidak mudah sebenarnya. Artinya tuh gini, trust itu atau percaya itu butuh dibangun, butuh belajar. Jadi ada banyak keluarga-keluarga yang pada akhirnya itu namanya cheating atau micro cheating, itu pelan-pelan itu dengan HP goda-goda cewek, kemudian jadilah yang namanya perselingkuhan yang sekarang ramai sekali begitu di media-media tentang istilah pelakor lah apalah begitu, yang sebenarnya juga tidak tepat begitu. Tapi kita melihat bahwa kejujuran begitu ya, kejujuran, listening skill dan trust itu butuh dibangun. Untuk percaya itu butuh dibangun. Karena suami istri jangan sampai nyembunyiin apa-apa begitu, kemudian menjadi curiga dan pada akhirnya juga percaya lagi. Orang sudah kehilangan percaya sekali aja, membangunnya udah setengah mati begitu ya. Apalagi relasi suami istri pernah ada nemuin apa SMS atau apa, wah itu udah ceritanya sudah beda pokoknya. Mungkin pintu nggak dibukain. Gitu. Listening skill tadi Pak Tim juga menjelaskan listening skill. Memang saya juga melihat begitu Pak Tim ya, bahwa listening skill itu kemampuan mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Jadi kalau cuma dengan telinga, biasanya kita langsung memberikan judgement, menghakimi, alah kamu gitu gitu. Tapi mendengar dengan hati itu sebenarnya apa sih yang mau diomongin? Oh alah dia itu lagi marah sama aku tuh, kok ya nggak ngomong begitu. Jadi ngerti gitu, oh gitu, ya udah papa marah dah. Mungkin gitu ya. Ketika saya mengalami kasus-kasus, kebanyakan memang kasus-kasus mendengarkan itu tidak gampang, lebih gampang kalau menghakimi begitu. Dan yang ketiga memang honest, jujur. Relasi yang jujur itu benar-benar butuh dibangun di dalam keluarga. Kejujuran itu sendiri seperti Pak Bondo tadi juga menjelaskan, keterbukaan begitu. Keterbukaan, kejujuran itu tidak mungkin dibangun tanpa relasi dengan Tuhan yang baik. Sekalipun mungkin jujurmu itu bisa dipelajari begitu ya. Tapi ketika engkau jujur karena engkau mengasihi istrimu sebagaimana Tuhan mengasihimu, itu menjadi berbeda cerita. Kasih yang lahir dari pengalaman yang spiritual itu berbeda dengan kasih yang dipelajari atau jujur yang dipelajari. Karena jujur yang dialami bersama dengan Tuhan itu mempunyai spirit yang bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan begitu. Jadi mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bagaimana mengenai relasi, saya punya masalah apa, saya punya problem apa di dalam keluarga, mungkin Bapak Ibu tidak perlu menyebutkan nama, mungkin anonim begitu misalnya di YouTube, atau Bapak Ibu punya nomornya dari Bapak Pendeta Timotius, Bu Susi juga ada
Pak Pondo, para full timer gereja bisa menanyakan, saya punya problem yang seperti ini bagaimana begitu. Jadi dari pihak gereja juga akan membantu Bapak Ibu untuk mengklirkan begitu ya, kalau menyelesaikan masalah kayaknya kok ini, tapi mencoba untuk mendampingi, untuk mencari jalan keluar bersama-sama gitu. Jadi mungkin sampai di sini begitu ya, sampai di sini pertemuan kita berharap bahwa pertemuan ini dilanjutkan begitu dari Bapak Ibu, respon Bapak Ibu kami tunggu, pertanyaan-pertanyaan ataupun kisah ataupun cerita yang juga membangun setiap kami, memperdalam komunikasi, itu sangat kami tunggu. Entah itu melalui WA ataupun melalui komen di bawah ini. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih sudah join bareng kami. Kiranya Tuhan juga menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan pernikahan yang ya saya belum menikah sih, tapi ketika saya mengalami kasus-kasus pernikahan, pusing kepala saya gitu, terlalu banyak kasus-kasus dalam pernikahan yang ujungnya biasanya adalah masalah komunikasi yang tidak efektif. Jadi kami terbuka dengan segala pertanyaan dan kiranya apa yang kami sampaikan boleh menolong Bapak Ibu membuka kembali untuk memperbaiki komunikasi di dalam keluarga. Amin. Kita akan menutup begitu acara kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin Pak Tim akan menutup kita di dalam doa, sekalipun berdoa untuk juga jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di dalam keluarga mengenai masalah komunikasi yang hari ini juga, sekalipun pandemi ternyata masalahnya nggak selesai ternyata begitu. Berarti kan masih tambah kelihatan nampak malahan begitu, nampak kelihatannya. Dulu saya pergi, sekarang di rumah, tambah rame begitu. Jadi kita berdoa juga supaya jemaat Tuhan benar-benar mengalami sentuhan kasih Tuhan, perbaikan-perbaikan di dalam keluarga boleh terjadi karena kemurahan Tuhan. Silahkan Pak Tim berdoa sekalian menutup acara kita. Baik, terima kasih pada Saudara Petrus Purnomo, Bu Syeni, Pendeta Muda Pondok Ikhtiar, dan saudara yang boleh bersama-sama dengan kami dalam acara Bincang Keluarga malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengakhiri di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan sudah memimpin di dalam perbincangan kami lewat acara Bincang Keluarga malam hari ini. Tuhan tolong kami, apa yang boleh kami dengar bersama-sama boleh menjadi pedoman kami sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, di mana kami saling memberkati satu dengan yang lain, khususnya kepada pasangan kami dalam kami berkomunikasi yang baik, sehingga kami boleh membangun satu rumah tangga yang sungguh-sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami malam hari ini ya Tuhan, dan biarlah dalam kesempatan-kesempatan yang lain kami boleh kembali bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semuanya.